Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Kupandangi foto masa kecil dulu di pinggir foto yang terpampang di dinding kamarku, di mana teringat kenangan indah di masa-masa itu. Bermain bebas kesana kemari tanpa beban. Senyum pun muncul mengenang semua itu, hingga aku terbawa suasana di suatu masa. Aku teringat kisah seram yang kualami, di mana waktu itu sekitar pertengahan tahun 90-an, tepatnya ketika aku berada di kelas 5 SD. Betapa takut dan ngerinya ketika teringat aku mengalaminya sendiri peristiwa seram itu. Malam itu, sekitar jam 1 tengah malam, aku terbangun oleh suara Tante Erni yang memanggil-manggil dari depan pagar rumah. Kamarku memang letaknya paling depan, tepat di belakang garasi dan bersebelahan dengan ruang tamu. Aku yang terbangun lebih dulu langsung bergegas menuju pagar untuk membuka gembok, mempersilahkan Tante Erni dan Tommy untuk masuk. Tommy adalah anak pertama Tante Erni yang waktu itu umurnya sekitar 5 tahun. Tidak apa-apa, Bri. Tante cuma mau tidur di rumah kamu malam ini. Begitu jawabnya saat aku bertanya penasaran. Tidak lama kemudian, ibu dan bapak ikutan terbangun, yang langsung menyuruhku kembali menutup dan mengunci pagar, lalu mengajak Tante Erni masuk ke dalam. Sedangkan aku disuruh kembali ke kamar untuk tidur. Terdengar obrolan bapak, ibu, dan Tante Erni di ruang tamu. Tapi aku tidak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka. Mungkin karena sudah mengantuk berat. Tapi yang pasti, Tante Erni bicara sambil menangis. Aku tidak tahu penyebab kenapa Tante Erni menangis. Tante Erni adalah tante favoritku. Dia merupakan adik bapak yang nomor 4. Sedari kecil, beliaulah yang mengurus aku dan kakak kalau orang tua sedang tidak ada di rumah. Ataupun kalau kami sedang sakit, Tante Erni juga yang merawat sampai sembuh sudah seperti orang tua sendiri. Waktu itu, Tante Erni dan suaminya, Om Junta, belum memiliki rumah sendiri. Keadaan mengharuskan mereka untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Beberapa kali mereka berpindah-pindah sebelum akhirnya menempati sebuah kontrakan yang letaknya dekat dengan rumahku. Lokasinya di pinggir jalan raya yang cukup besar, Jalan Raya Anyer tepatnya. Sebelah kanan rumah ada jalan tanah yang tidak terlalu lebar. Hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Inilah jalan masuk menuju kampung yang ada di belakangnya, dan itulah kampungku. Rumah keluargaku terletak sekitar 500 meter dari jalan masuk. Sedangkan tepat di belakang rumah Tante Erni ada rel kereta api. Jalur perlintasan kereta api yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta cukup dekat, sekitar 4 meter saja. Kalau kereta lewat, getarannya sampai ke tulang sumsum. Walaupun hanya bisa muat oleh satu mobil saja, jalan yang ada di sebelah rumah Tante Erni memang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung. Banyak orang lalu lalang setiap harinya, yang otomatis harus juga menyeberang rel kereta api yang tanpa palang pintu dan petugas penjaga. Sehingga setiap orang atau kendaraan yang akan melewatinya harus ekstra hati-hati. Mungkin karena itulah setiap beberapa tahun sekali, selalu saja ada korban meninggal tertabrak kereta api. Ternyata malam itu, Om Junta sedang dapat giliran shift malam, yang mana beliau bekerja pada satu pabrik baja, yang masih dengan sistem shift. Jadi ketika beliau mendapat giliran malam, maka Tante Erni hanya berdua dengan Tommy di rumah. Yang aku tahu Tante Erni itu perempuan memberani. Tapi entah kenapa, sejak tinggal di kontrakan terakhir itu,
dia menjadi sering menginap di rumahku. Kalaupun tidur di rumah, pasti minta ditemani oleh kakakku. Sepertinya takut untuk tidur sendirian. Sedangkan malam tadi kakakku belajar sampai cukup larut, sehingga langsung tidur di kamarnya. Nanti malam kamu ya yang temani tante. Besok kan hari Minggu. Ucap Tante Erni padaku. Aku melirik ayah dan ibu berharap mereka memberi izin. Ya tidak apa-apalah. Ganti Febri yang menemani. Ucap ibu yang membuatku girang. Pada waktu itu, kampung tempatku lahir ini masihlah sangat sepi. Rumah kami letaknya hampir paling ujung. Setelah itu hanya ada kebun kelapa dan persawahan. Tipikal daerah Banten, kampung ini juga syarat dengan hal mistis. Akhirnya tibalah kami di rumah Tante Erni. Beliau langsung menyambut kami dengan senyuman hangat. Tante Erni juga menyuruh agar sekalian kakak menginap denganku. Tapi kakak hanya singgah saja. Dia beralasan akan menyelesaikan tugas prakarya yang baru separuh jadi. Setelah kakak pulang, aku bersantai di ruang keluarga menonton acara TV. Begitupun dengan Tante Erni yang menunggu Tommy yang sudah lelap. Aku coba bertanya tentang kedatangan Tante Erni semalam di rumah. Tapi beliau menjawab kalau tidak ada apa-apa. Dia hanya merasa terganggu dengan kereta yang lewat, karena Tommy agak demam semalam. Tapi hari ini, Tommy sudah baikan. Setelah berkata, kemudian Tante Erni menyuruhku agar gosok gigi dan segera tidur. Aku hanya menuruti ucapannya, termasuk juga ucapan kakakku, yang menyuruh tidur sebelum jam 9. Aku yang sudah gosok gigi di rumah, langsung menuju kamar untuk tidur. Aku terjaga ketika terdengar suara riuh di luar. Aneh. Padahal tidak ada pasar ataupun keramaian. Tapi kenapa terdengar sangat riuh? Sejenak kupandangi jam dinding. Tepat pukul 12:30, aku menuntaskan rasa penasaran. Aku pun menyibak tirai untuk menengok keluar. Hanya gelap yang terlihat. Tidak ada seorang pun berada di sekitar. Tapi suara riuh itu tetap terdengar jelas. Bahkan terdengar pula suara binatang kerbau dan kambing di antaranya. Sungguh suatu hal yang aneh. Ada apa, Bri? Ucapan Tante Erni membuatku terrenyah. Pintu yang sengaja tidak kututup membuatnya mudah saja setiap kali menengokku. Dengan jujur, aku mengatakan tentang apa yang kudengar. Mendengar ucapanku, Tante langsung mengajakku tidur bersamanya. Aku mulai berpikir, kalau hal-hal semacam itulah yang membuat Tante Erni takut jika ditinggal Om Junta. Mungkin karena gangguan tak kasat mata pula yang membuatnya semalam nekat berjalan kaki ke rumahku. Akhirnya, malam itu aku pindah ke kamar Tante Erni. Aku berjingkat dan langsung terbangun ketika terdengar suara keras dari atap rumah. Terdengar juga suara kereta api yang melintas menjauh. Sejenak kupandangi jam dinding, pukul 5:07. Saat kulihat ke samping, tidak ada Tante Erni di sana. Hanya ada Tommy yang masih lelap dengan posisi tidurnya berputar. Mungkin Tante Erni sholat subuh, atau mungkin juga sedang memasak untuk sarapan. Sesaat kemudian terdengar suara riuh yang membuatku bangkit keluar. Dan keadaan di luar sudah tampak sangat ramai. Yang ternyata ada orang tertabrak kereta di perlintasan, yang letaknya persis di belakang rumah Tante Erni. Korbannya adalah seorang laki-laki dewasa. Yang membuat warga aneh adalah detail kejadiannya. Sebelum tertabrak kereta, laki-laki itu sempat diteriaki oleh orang sekitar agar berhenti berjalan menyeberangi rel. Itu karena ada kereta api yang akan melintas. Tetapi laki-laki itu seperti sama sekali tidak mendengar teriakan-teriakan. Dia tetap melangkahkan kakinya. Beberapa detik kemudian, lelaki malang itu tidak terhindarkan dari maut. Dia pun meninggal seketika di tempat kejadian. Ada peristiwa yang menggigirkan pasca kejadian. Ternyata kepala korban terlepas dari badan dan tidak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kepalanya. Dan kepala itu ditemukan di atap rumah Tante Erni. Itulah kenapa cukup lama baru ditemukan.
karena tidak ada yang berpikir kalau kepala korban bisa terlempar dan nyangkut di atas atap. Aku pun tersadar bahwa apa yang kudengar di atap adalah sebuah kepala manusia. Sungguh tragis dan mengerikan. Pak Rusdi adalah seorang penjaga malam di kampung pada saat itu. Dia bertugas berkeliling kampung, melaksanakan siskambling setiap malamnya. Lelaki yang berusia sekitar 50 tahun itu adalah orang yang menyenangkan. Dia sangat suka berbincang dengan para penduduk kampung. Dia juga sering mampir ke rumahku untuk sekedar ngobrol dengan bapak. Mereka biasa berbincang di teras depan. Kebetulan, dengan kamarku hanya terhalang tembok dan jendela yang sering dalam keadaan terbuka. Dan itulah yang dilakukan Pak Rusdi malam ini. Dengan ditemani kopi buatan ibu, dia berbincang asik dengan bapak. Ada satu obrolan mereka yang sangat menarik perhatianku. Pak Rusdi bercerita, pada tengah malam kemarin, dia melihat ada orang berjalan kaki dari arah belakang kampung menuju ke arah depan, tepatnya menuju pada rel kereta api. Sosok tersebut berjalan melewati pos kamling tempatnya duduk untuk beristirahat sebentar. Lalu, apa yang aneh, Pak? Tanya bapak penasaran. Pak Rusdi menjawab, kalau yang aneh adalah orang itu berjalan kaki tapi tanpa kepala. Saat berada di pos, dia tidak berani melakukan apa-apa. Hanya diam dan memerhatikan sambil berdoa dalam hati. Tentu saja dia ketakutan dan gemetaran melihat penampakan seram itu. Dan perasaannya lega saat sosok tanpa kepala itu kembali berjalan menuju rel kereta api. Pos kamling tempat Pak Rusdi letaknya berada di samping kanan rumahku. Bangunannya semi permanen, berbentuk rumah panggung kecil, berbahan dasar bambu dan anyaman. Pak Rusdi pun melanjutkan ceritanya, yang membuatku semakin mendekatkan telinga ke jendela agar lebih jelas mendengarkan. Berdegup kencang jantungku mendengarnya. Menurut Pak Rusdi, sekitar 30 menit kemudian, suasana yang sudah hening dan sepi, tiba-tiba semakin sepi dan mencekam. Angin dingin mulai bertiup pelan, yang biasanya sesekali ada warga kampung yang melintas, tapi malam itu tidak ada sama sekali. Benar-benar hening dan menyeramkan, seperti kampung yang tidak berpenghuni. Pak Rusdi pun memutuskan untuk pulang saja. Dia tidak pernah menemui malam yang mengerikan seperti pada saat itu. Dan saat dia bangkit hendak melangkah, dia melihat seseorang dari arah rel kereta menuju pos kamling tempatnya. Orang itu berjalan perlahan. Yang tadinya hanya terlintas berbentuk bayangan hitam dari kejauhan, lambat laun semakin terlihat jelas karena jaraknya semakin dekat. Dan ternyata sosok itu adalah sosok yang sama dengan yang ditemui beberapa saat sebelumnya. Tapi kali ini lebih menyeramkan. Sosok itu tetap berjalan tanpa kepala. Hanya saja lehernya terlihat ada cucuran darah mengalir, membasahi pakaian yang masih menempel pada tubuhnya. Ketika melintas tepat di hadapan Pak Rusdi, dia melihat sosok itu membawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Rusdi menghentikan sejenak bercerita dan menghela nafas cukup panjang. Rupanya Pak Rusdi terhanyut dalam kisahnya sehingga merinding sendiri. Dia bawa apa di tangannya, Pak? Tanya bapak penasaran. Aku yang tetap mendengarkan dari balik jendela juga ikut semakin penasaran. Setelah tenang kembali, Pak Rusdi melanjutkan ceritanya. Ternyata sosok itu membawa seonggok kepala. Dengan suara gemetar, Pak Rusdi berkesimpulan bahwa kepala yang dibawa adalah kepalanya sendiri. Hari-hari berikutnya, cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung, membuat banyak penduduk tidak berani keluar kalau hari sudah gelap. Apalagi untuk berjalan melewati perlintasan rel kereta api pada malam hari, tidak ada yang berani, kecuali kalau terpaksa. Sore itu, aku dan kakak sedang duduk di depan TV, ketika Tante Erin datang ke rumah. Kak, kalau boleh nanti malam Reza atau Febri menginap di rumahku ya.
Bang Juntak kerja malam. Begitu kira-kira omongan Tante Erni pada ibu. Dan aku pun tidak bisa mengelak. Dengan berat hati malam nanti aku akan tidur di rumah Tante Erni. Aku berharap semoga tidak terjadi hal yang menyeramkan. Terutama cerita yang akhir-akhir ini membuatku resah. Hantu tanpa kepala. Selepas Isya, aku sudah berada di rumah Tante Erni. Setelah selesai nonton TV, sekitar jam 9 malam aku masuk kamar. Sementara Tante Erni dan Tommy sudah masuk ke kamar belakang lebih dulu. Lampu ruang tamu aku biarkan menyala, karena Tante Erni berpesan agar lampu jangan dimatikan. Di kamar, aku menggunakan lampu kecil, sehingga suasana jadi sedikit redup. Pintu aku tutup, tapi tidak terkunci. Suasana malam itu awalnya biasa saja. Aku tidak merasakan ada hal aneh yang mengganggu, kecuali suara kendaraan yang kadang melintas di depan rumah. Kereta yang terakhir adalah kereta jam 10 malam. Setelah itu, sudah tidak ada lagi. Baru kemudian melintas lagi jam 5 pagi. Sehingga, setelah jam 10 malam suasana benar-benar sepi dan hening. Aku hanya bisa melamun menunggu terlelap. Sambil terbaring di tempat tidur, iseng menghitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit. Sesekali terlihat jejak di tembok yang kadang diam, kadang pula berkejaran. Jarum pada jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Aku masih juga belum terlelap. Cukup lama bengong dan melamun tidak jelas seperti itu, sampai suatu saat di mana keadaan berangsur berubah. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat sepi, tidak terdengar suara sedikit pun. Udara kota Cilegon yang cukup panas dan gerah, tiba-tiba berangsur menjadi sedikit sejuk dan dingin. Ada tiupan angin semilir yang masuk lewat lubang angin di atas jendela. Aku terkesiap saat mendengar suara itu. Aku mencoba menyadarkan diri sepenuhnya. Suara yang terdengar mengganggu itu tiba-tiba hilang. Aku yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar, tapi masih di dalam rumah. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Suaranya terdengar jelas dan terus berulang. Aku bertambah yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar. Aku langsung bangun, kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Mencoba menajamkan pendengaran, ingin memastikan suara apakah kira-kira yang muncul. Ketika sudah cukup dekat, aku mendekatkan telinga ke daun pintu. Terdengar lagi sangat jelas. Kali ini aku tambah yakin kalau suara itu bersumber dari lorong depan kamar. Lorong memanjang dari depan sampai ke belakang. Terdengar seperti suara benda yang menggelinding di atas lantai rumah. Menggelinding dari depan ke belakang, kemudian sebaliknya, kembali menggelinding dari belakang ke depan. Suara itu tidak selalu terdengar, hanya sekali saja. Kira-kira di rentang waktu 5-10 menit. Penasaran, aku berniat untuk membuka pintu kamar dan melihat keluar. Sambil memegang gagang pintu dan memutarnya, perlahan aku membukanya. Tidak berani langsung membuka lebar-lebar, hanya ingin membuat celah sedikit cukup untuk mengintip. Setelah itu, barulah aku mengintip keluar. Tidak ada apa-apa. Hanya lorong remang yang diterangi sedikit cahaya lampu dari ruang tamu. Tiba-tiba, suara itu muncul kembali. Dan akhirnya, aku melihat sesuatu. Ada benda yang menggelinding sendiri, dari arah depan menuju ke belakang. Benda itu bergerak cukup cepat, berbentuk bulat dan berwarna gelap. Aku masih berdiri di balik pintu dengan posisi mengintip keluar kamar. Perasaanku mulai tidak enak. Mulai timbul rasa takut dan tidak nyaman. Kali ini, benda itu bergerak lebih pelan, sehingga aku bisa melihat sedikit lebih jelas. Dan ketika melintas di depan pintu kamar, aku langsung berinding ketakutan. Sekilas terlihat kalau benda itu ternyata ada rambutnya, sedangkan pada sisi lain terlihat seperti ada wajahnya juga. Benda itu terlihat seperti kepala manusia. Tapi aku belum terlalu yakin, karena lorong rumah sedikit temaram penerangannya, dan juga benda itu dalam keadaan bergerak.
Sekali lagi, rasa penasaran menuntun aku untuk membuka pintu dan keluar kamar. Perlahan aku berjalan menuju ruang tamu. Hanya beberapa langkah, ketika sudah terlihat sebagian ruang tamu, aku pun berhenti. Ketika itu, badanku menjadi kaku tidak bisa bergerak. Kaki juga terasa berat untuk melangkah. Itu terjadi karena aku melihat ada laki-laki sedang duduk di kursi ruang tamu. Laki-laki itu duduk tanpa kepala, menggunakan kemeja lengan panjang berwarna gelap, celana panjang lusuh berwarna agak terang, dengan noda darah di beberapa tempat. Dan ternyata, kepalanya berada di bawah, tepat di samping tubuhnya yang sedang duduk di kursi. Posisi wajahnya menghadap ke arahku berdiri. Kemudian kepala itu tersenyum menyeringai. Tubuhku terasa kaku dan hampir menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Di saat itulah, Tante Erni sambil menggendong Tommy datang dan menarikku ke belakang. Kami bertiga lantas pergi keluar rumah lewat pintu belakang. Tentu saja pergi menuju rumahku. Selama perjalanan, aku dan Tante Erni tidak berani menoleh ke belakang. Akhirnya kami bertiga malam itu pindah tidur di rumahku sampai pagi menjelang. Dan barulah aku tahu kalau selama ini rumah kontrakan Tante Erni menjadi sarang demit. Gangguan demi gangguan tidak kasat mata datang yang membuatnya tidak tenang. Kemunculan hantu tanpa kepala yang sering muncul membuatnya memilih pindah lokasi. Dan malam itu adalah terakhir kali Tante Erni tinggal di sana. Karena setelah itu ia memilih tinggal di rumahku sambil menunggu mendapat kontrakan baru. Perlahan, aku menutup kenangan masa kecilku, kenangan seram yang akan selalu kuingat. Tante Erni sendiri sekarang sudah memiliki rumah sendiri. Dan sampai sekarang selalu mengungkit kejadian malam itu setiap kali bertemu. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.